Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara meningkatkan kualitas suara di Samsung Galaxy S22. Mari kita mulai. Sebagai sedikit disclaimer, video ini tidak akan membahas, ya, sebenarnya Anda bisa saja membeli headphone yang lebih baik dan mendapatkan kualitas suara yang lebih baik, karena itu bukan inti dari video ini. Saya ingin menunjukkan kepada Anda apa saja yang bisa Anda ubah di pengaturan yang akan membuat kualitas suara Anda menjadi jauh lebih baik. Tadi saya bilang sound-sound, tapi ya sudahlah. Pertama-tama, mari kita masuk ke pengaturan lalu gulir sedikit ke bawah dan masuk ke suara dan getaran. Sekarang gulir sampai paling bawah dan klik kualitas suara dan efek. Di sini kita punya beberapa opsi berbeda dan saya percaya secara default semuanya sebenarnya dalam keadaan nonaktif. Jadi mari kita aktifkan beberapa di antaranya. Misalnya, kita punya Dolby Atmos. Nah, ini adalah teknologi yang sangat terkenal. Kamu mungkin pernah mendengarnya. Kalau belum, intinya teknologi ini meningkatkan kualitas audio dan kita bisa mengaktifkannya. Dan seperti yang bisa kamu lihat, kita bisa merasakan audio yang luar biasa untuk pemutaran media yang mengalir di atas dan di sekelilingmu. Tentu saja ini terdengar keren, tapi sebenarnya apa sih fungsinya? Jadi pada dasarnya tergantung pada sumber asli dari apa yang kamu dengarkan, seperti musik atau film atau apapun, teknologi ini akan mengubah beberapa parameter agar suaranya jadi lebih baik. Secara default, pengaturannya ada di mode otomatis, karena biasanya orang tidak terlalu peduli dan sering lupa untuk mengubahnya. Tapi misalnya, kalau kamu sering mendengarkan banyak podcast, kamu bisa mengaturnya ke mode suara. Kalau kamu sering mendengarkan musik instrumental, kamu bisa mengaturnya ke mode musik. Dan kalau kamu sering menonton film, kamu bisa mengaturnya ke mode film. Tapi secara umum kamu sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Yang benar-benar perlu kamu lakukan hanyalah mengaturnya ke mode otomatis dan semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, kami juga punya Dolby Atmos untuk gaming. Kita bisa mendapatkan suara Dolby Atmos yang realistis secara otomatis saat bermain game karena seperti yang bisa kamu lihat, tidak ada opsi game dan masalah dengan game itu cukup sederhana dan tidak deterministik. Seperti kalau kamu mendengarkan podcast, maka kamu tahu kamu akan selalu mendengar podcast. Kalau kamu menonton film, oke, film itu sebenarnya agak berbeda. Tapi kalau kamu menonton film, biasanya mungkin ada musik di latar belakang dan ada suara, tapi secara umum tidak banyak yang berubah. Namun dalam game kamu bisa saja sedang mengendap-endap, lalu di detik berikutnya kamu mungkin menembak seseorang atau ini hanya contoh, tapi Dolby Atmos untuk gaming cenderung lebih boros daya dan tentu saja jauh lebih adaptif. Tapi kalau kamu sering bermain video game, kamu bisa mengaktifkannya. Kita juga punya equalizer, dan equalizer ini sedikit lebih canggih karena di equalizer kita pada dasarnya bisa mengubah apapun yang kita mau dan kita bisa menaikkan atau menurunkan nilai tertentu. Jadi ini adalah nilai normalnya. Semuanya dalam posisi seimbang. Tapi kamu bisa masuk ke mode pop dan kamu bisa lihat pop tampilannya seperti ini. Kita bisa masuk ke mode klasik, tampilannya seperti ini. Jazz tampilannya seperti ini dan rock seperti ini dengan 1000 hampir tidak terdengar. Sekarang saya sama sekali bukan ahli dalam hal ini, tapi kalau kamu ingin belajar lebih lanjut, ada sumber-sumber di internet yang memungkinkan kamu untuk benar-benar mempelajarinya. Kalau kamu tahu sedikit tentang teori musik, maka kamu pasti akan sangat menikmati bermain dengan equalizer. Tapi untuk sekarang, saya akan biarkan tetap normal. Dan terakhir, kita punya fitur Adapt Sound, dan mari kita atur agar diizinkan. Dan ini pada dasarnya hanya berkaitan dengan panggilan telepon. Seperti yang bisa kamu lihat, Adapt Sound memberikan suara yang sempurna yang disesuaikan khusus untuk telingamu. Fitur ini bekerja setiap kali kamu memakai headphone. Pilih preset yang sesuai dengan usiamu, atau lakukan tes pendengaran untuk membuat profil suara yang dipersonalisasi. Jadi pada dasarnya ini untuk panggilan dan media, dan kamu bisa langsung klik jika usiamu di bawah 30 tahun, dan itu saja sebenarnya. Itu saja yang perlu kamu lakukan. Dan jika kamu benar-benar ingin, kamu bisa misalnya melakukan tes kecil, kamu bisa mengaktifkan, misalnya kamu bisa memutar video YouTube dan memutarnya tanpa semua pengaturan itu, jadi dengan Dolby Atmos dan Adapt Sound dinonaktifkan. Jadi kamu bisa langsung mendengar perbedaannya setelah mengaktifkan semua itu, lalu mendengarkan video musik atau video YouTube yang sama, dan kamu seharusnya bisa mendengar perbedaannya. Tentu saja, kita juga punya kemampuan untuk menambahkan profil pendengaran yang dipersonalisasi, dan kita bisa melakukannya dengan melakukan tes pendengaran. Tapi mungkin itu akan memakan waktu, dan aku tidak ingin membuang waktumu untuk melakukan tesnya. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, kita bisa menekan mulai, dan ini hanya akan berfungsi jika kita memakai headphone. Jadi tentu saja kemampuan mendengar kita adalah yang terbaik. Kalau aku tidak salah ingat, tesnya juga akan mencakup
Misalnya menguji apakah telinga kiri kamu lebih baik atau telinga kanan yang lebih baik dan sebagainya. Tapi ya, itu saja untuk video kali ini. Jika kamu punya tips dan trik lain tentang cara meningkatkan kualitas audio, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Dan itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi.